Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP proyek ya, food state ya, bagian dari kejahatan lingkungan. Sudah mulai mengkritik Pak Jokowi begitu kan. Karena apa? Karena Jokowi yang pada waktu itu memberikan ya kebijakan atau memberikan pekerjaan ya atau memberikan arahan begitu kepada Pak Prabowo untuk mengelola ya proyek food estate ini begitu kan. Artinya apa? Artinya PDIP sama halnya mengkritik Pak Jokowi begitu kan. Mengkritik kebijakan-kebijakan selama ini ada begitu kan ya, dan bahkan karena dilakukan oleh Pak Prabowo gagal begitu kan. Ini senjata awal untuk memulai begitu antara PDIP dengan Pak Prabowo. Padahal kalau PDIP mengkritik Pak Prabowo hari ini sama aja begitu kan ya, mengkritik Pak Jokowi begitu di situ begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya hari ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Perang terbuka istana dengan PDIP ya. PDIP proyek food estate bagian dari kejahatan lingkungan. Katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kepanikan PDIP setelah mereka ngumpul di ya KKIR. Garong teriak garong. Katanya begitu ya. Baguslah kalian ya saling buka borok biar rakyat makin tahu kebajingan ya mereka, dan rakyat fokus memilih Anies Baswedan. Teruslah kalian saling cakar-cakaran ya. Rakyat nonton aja. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Artinya apa? Artinya yang sudah saya katakan bahwa PDIP kok mulai memunculkan mengkritik Pak Jokowi di situ begitu ya. Apalagi terkait dengan ya food estate ini begitu kan. Yang jelas-jelas dikelola oleh Pak Prabowo gagal total di situ begitu ya. Masa singkongnya mau nanam singkongnya nggak tumbuh-tumbuh di situ begitu ya. Nggak ada yang panen begitu ya. Malah kebakaran kan begitu logikanya begitu. Asik nih mampir tikar sambil minum kopi ya. Bakalan ada perang internal PDIP, apalagi kalau Megawati udah nggak jadi ketum. Soalnya yang jadi penyatu dia orang ya, dan nama bapaknya di situ. Bisa saja kemungkinan besar itu terjadi begitu kan. Karena politik kita kan dinamis begitu kan. Ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung Pak Prabowo, ada yang mendukung Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Artinya selama ini proses dalam demokrasi begitu kan ya, ketika PDIP sudah mulai terpojok di situ begitu, dimungkinkan begitu kalah, maka akhirnya apa? Mengkritik habis-habisan hari ini begitu. Apa yang dilakukan Pak Prabowo yang gagal ya bisa nanti begitu kan terkait dengan beli rongsokan alat tempur di situ begitu, bisa saja digoreng habis-habisan. Food estate dan sebagainya begitu ya. Bahkan ya dia pengen ya nembak Prabowo dengan Nasdem yang kena petugas partai. Bisa saja begitu kan. Sekarang mulai terjebak PDIP. Kalau dikritik sama aja mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi selama ini. Kan begitu logikanya begitu. Mulai terpojok hari ini begitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ya. Proses dalam hal ini bisa saja ini sebagai senjata awal untuk mengkritik habis-habisan Pak Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu ya. Kalau dibaca dari kacamata perang ya, wah ini kan ada kacamata perang begitu ya. Dengan melihat serangan pada food estate lalu muncul isu pencemaran oleh PLTU. Apakah artinya PLTU dan tambang batubara juga bisa terseret jadi alat perang dan terjebak di medan perang? Bisa saja begitu kan. Ada kendalanya kebakaran lah, ada kendalanya kendalanya pencemaran, dan di situ bisa saja seperti itu begitu kan ya. Kita lihat saja nanti bagaimana pertarungan ini begitu antara PDIP dengan ya dengan Pak Prabowo di situ begitu ya. Bahkan ya cakar-cakaran mau lihat siapa yang berdarah, pemimpin-pemimpin yang zalim akan ditaur ya oleh rakyatnya sendiri. Bahkan waktu rapat dengan pendapat dengan kementerian, PDIP manyun-manyun saja ya. Kenapa sekarang baru teriak-teriak? Masih banyak lagi proyek-proyek yang anfaedah. Ayo teriakin lagi ya kenceng bila lo perlu pansus ya buat proyek-proyek itu. Bisa saja buat pansus sana sini begitu kan. Untuk melakukan ya bisa bersaing atau bisa mengkritik kepada Pak Prabowo. Padahal salah satunya menteri terbaik hari ini itu adalah Pak Prabowo begitu. Sayang seribu sayang kalau Pak Jokowi ini tidak mau membela begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, PDIP ya, proyek food estate ya bagian dari kejahatan lingkungan ya. Satu persatu mulai mengkritik ya kebijakan-kebijakan selama ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Ya bisa saja seperti itu karena itu dilakukan oleh Pak Prabowo begitu ya.
Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto menyebutkan bahwa ya proyek lumbung pangan ya food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Wow, ya kritikan luar biasa Hasto begitu ya, sudah mulai menyerang begitu ya. Hal ini diungkapkan Hasto ketika diminta tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan ya sedikitnya 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu di 2024. Siapa mereka begitu ya? Bahkan di satu sisi kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate ya, kata Hasto, setelah penganugerahan rekor muri kepada partainya di Ciawi, Bogor ya pada hari Selasa atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari. Bahkan ia menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Dalam praktek pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Kemudian hutan-hutan justru tebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan lanjutnya. Ini kan sudah jelas mengkritik Pak Prabowo di situ, padahal Pak Prabowo diberikan amanah ya untuk bisa ya melanjutkan apa yang selama ini dilakukan oleh program oleh Pak Jokowi, yaitu adalah food estate di situ begitu. Proyek inilah yang kemudian sama aja begitu kan ya, PDIP si Hasto mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya sekarang PDIP mulai agak kebingungan begitu kan, mencari cara, mencari celah bagaimana begitu celah Pak Prabowo di situ begitu. Akhirnya rongsokan alat tempur di situ atau proyek estate di situ begitu, food estate di situ ya dijadikan sebagai untuk memukul lawan karena tidak ada lagi celah kepada Pak Prabowo. Bisa saja itu HAM, kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini banyak sekali kritikan-kritikan seperti itu begitu ya. Wajar begitu mulai agak memanas karena di satu sisi peran dari Pak Prabowo begitu kan ya, di satu sisi selalu menempel kepada Pak Jokowi begitu. Sebagai informasi, program ini digagas oleh Presiden Joko Widodo sejak awal kepemimpinan periode keduanya. Ia menugaskan Kementerian Pertanian yang dinokodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo menjadi leading sektor. Bahkan lalu Jokowi menugasi Kementerian Pertahanan di bawah kendali Prabowo Subianto menjadi backup ya untuk fokus menguasai lahan singkong. Tapi tahu-taunya sekarang singkongnya tidak bisa diambil begitu kan. Artinya kenapa kok begitu mengering dan sebagainya, ada yang kebakaran dan sebagainya begitu kan. Jelang Pilpres di 2024, Nasdem diketahui membentuk ya poros oposisi mengusung pencapresan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara itu Prabowo juga membentuk koalisi gemuk tandingan di luar PDIP ya bersama PKB, Golkar, dan PAN untuk pencapresan dirinya sebagai suksesor Jokowi hari ini. Bahkan dia mengatakan inilah tim Pak Jokowi, katanya begitu. Ya kalau tim Pak Jokowi seharusnya Pak Jokowi kan masuk di situ begitu kan. Tidak mungkin walaupun membantah sana sini begitu, saya tidak terlibat masalah ini. Karena Pak Prabowo mengatakan sendiri begitu, 2 kali mengatakan keceplosan begitu kan ya, Pak Prabowo itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat sudah pinter hari ini begitu. Bahkan ya kembali ke soal food estate tadi begitu ya, proyek ini dianggap gagal. DPR bahkan pernah menyebutkan kacau balau. Mengacu peraturan Presiden nomor 108 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis. Di satu sisi begitu ya, sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan. Bahkan juru kampanye ya Hutan Green Space ya Ari Rompas mengatakan program yang dijalankan lintas kementerian tersebut membuat masyarakat setempat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional. Bahkan namun dalam perkembangan program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan. Bahkan ya food estate yang dimaksudkan ya adalah mengatasi krisis pangan dilakukan dengan menghilangkan pangan lokal. Pangan-pangan lokal yang dihilangkan justru membuat masyarakat setempat mengalami krisis pangan, kata Ari. Ini dampaknya luar biasa begitu kan ya. Bahkan Ari mencontohkan di Kabupaten Gumung Mas ya Kalimantan Tengah misalnya sekitar 600 hektar dijadikan daerah lokasi penanaman lumbung pangan nasional dengan komoditas singkong. Namun lahan singkong tersebut tak kunjung panen dan justru mangkrak. Alhasil ya, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program food estate tersebut ya. Di sisi lain, lahan mereka untuk mendapatkan sumber pangan lokal telah berubah menjadi lahan tandus. Padahal ya, sebelum berubah menjadi lahan untuk food estate, lahan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat.
Ari menyayangkan program food estate yang dijalankan terlalu berorientasi pada penyeragaman jenis pangan ya. Bahkan perlu pola tradisional dihilangkan diganti dengan jenis pangan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat. Bahkan skema seperti ya food estate inilah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya gagal, namun tetap ditiru. Alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan. Ya, hanya buang-buang duit di situ begitu. Bayangkan begitu kan dampaknya kepada masyarakat semua begitu. Gagal total kalau menurut saya pribadi begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Ho dari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.